Oke guys, welcome to podcast or talk show, di mana podcast kali ini bernama Tumbuh Bareng. Oke, kali ini kita akan membahas tentang materi yaitu dampak globalisasi terhadap petani lokal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raffi Rofiatul Haji dari program studi agroteknologi Fakultas Pertanian. Saya di sini selaku moderator yang akan memimpin topik pembicaraan pada siang hari ini. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita panggil narasumbernya. Oke, masuk Kang Ce. Oke, siap Kang? Siap Kang, Ya. alhamdulillah. Siap. Siap Kang. Siap Kang. Yuk. Ce. Ce. Oke, silakan duduk Kang Ce. Oke, gimana Kang Ce dari perjalanannya, apakah ada masalah gitu, fenomena atau gimana gitu? Silakan mulai dari Kang. Perjalanan sih aman Kang ya, nggak ada fenomena apa-apa, di jalan juga lancar, nggak ada macet. Nggak tahu nih kalau dari yang lain. Coba, Oke, Mas. mungkin. Tadi aku tuh ada kendala yaitu ada pohon rubuh gitu di jalan, jadi menyebabkan macet. Tadi lumayan lama lah. Oke, langsung. Lanjut, Kalau Kang. dari aku sendiri itu nggak ada kendala apapun gitu, lancar alhamdulillah. Oke, mungkin dari Ece-nya. Ya, kalau dari saya tadi ada sedikit kendala ya, yaitu sempat terjadi kemacetan di jalan Cikadongdong sampai Mangkubumi, yaitu panjang banget dan ya sedikit menghambat perjalanan saya untuk menuju ke Iya. sini, Kang. Tuh mungkin berapa lama Ci itu terjadi Itu tadi macetnya? sekitar 20 menitan kurang lebih. Oh iya ya. Terus lanjut ke Ece-nya. Mungkin perjalanan saya itu ada sedikit kendala ya. Pas mau nyampe ke sini salah belokan. Nah, Waduh. untungnya cuma bentar lagi mau nyampe jadi gak terlalu jauh Ya, gitu. aman berarti ya, aman. Oke, sebelum kita dimulai, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, boleh dong dari Ece-nya dulu. Oke. Perkenalkan, nama saya Sara Cynthia dari Iya. jurusan Agroteknologi angkatan 2025. Oke, boleh lanjut. Ya, baik, perkenalkan nama saya Dea Maulida Putri dari Agroteknologi 2025, biasa dipanggil Dea. Oke, lanjut ke siapa? Perkenalkan, nama aku Alfa Janasar dari jurusan Agroteknologi angkatan 2025. Perkenalkan, aku Dimas Renayan dari jurusan agroteknologi angkatan 25. Perkenalkan, saya Muhammad Rafathai Dayaka, biasa dipanggil Rafa dari agroteknologi angkatan 2025. Oke, nama sudah tahu. Kita langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Globalisasi itu apa sih menurut Akang gitu? Dari kata globalnya mungkin sudah tidak booming lagi gitu. Oke, boleh Kang dijawab. Kalau menurut saya ya globalisasi itu mungkin contoh kali ya, bukan pengertian, tapi dari contoh globalisasi itu kayak misalkan dari hasil pertanian. Kalau hasil pertanian itu dengan globalisasi sangkutnya itu seperti bisanya para petani itu memasarkan produk hasil pangannya itu enggak di pasar lokal aja atau di pasar tradisional dalam negeri aja, tetapi juga di pasar-pasar internasional seperti ekspor, seperti itu. Oke. Ada tambahan barangkali dari Akang? Kalau dari aku, globalisasi itu adalah hubungan antar negara-negara gitu. Misal ke Dari antar negara mungkin dari ya. antar negara gitu. Mulai dari berbagai aspek gitu, Mulai dari berbagai seperti aspek gitu, misal pemasaran gitu, bisa antar negara. perdagangan ya. Jadi apa ya, artinya luas gitu. Gak mencakup Indonesia aja gitu. Mungkin bisa contoh kecilnya dari Ece gitu. Dari globalisasi. Ya mungkin dari saya itu integritas masyarakat dan interaksi masyarakatnya melalui dunia ya begitu. Ya, betul. Terus contohnya yaitu melampaui geografis serta globalisasi itu menciptakan ketergantungan dalam sistem global seperti itu. Iya. Oke, apa sih dampak global terhadap petani lokal gitu? Oke, boleh mungkin dijawab oleh Ece-nya. Ya, kalau untuk dampak dari globalisasi untuk petani lokal, kalau menurut saya sih bisa diambil dua dampak sebenarnya, Kang. Ya. Dari dampak positif juga negatif. Nah, mungkin untuk dampak positifnya,
kita bisa lebih memasarkan atau menyebarluaskan produk dari petani lokal kita ke berbagai daerah maupun negara gitu ya Kang. Iya. Nah, mungkin untuk dampak negatifnya dari globalisasi ini terjadi impor yang besar-besaran dilakukan oleh pemerintah mungkin ya. Seperti yang kita ketahui kemarin gitu Kang. Jadi itu kan sangat berakibat fatal ya untuk petani lokal. Iya. Dan mengakibatkan gagalnya panen gitu Kang. Jadi Iya, ya betul. itu sangat negatif sekali dampaknya. Oke nih, dari tadi impor besar-besaran. Menurut Akang-Akang nih, apa pendapat Akang-Akang terkait impor besar-besaran yang mengakibatkan hasil panen pertanian kita itu jadi anjlok gitu. Apa pendapat Akang dan apa solusinya mungkin? Dampak dari harga yang anjlok ya. Iya, betul. Itu teh karena si panen raya di Indonesia itu berbarengan dengan panen-panen di luar negeri. Lalu pada saat penanaman itu bersama gitu. Jadi ada kekosongan pangan yang harus diisi ya. Cara mengisinya itu dengan cara mengimpor pangan itu dari negara lain. Pada saat ketersediaan impor tersebut, ketersediaan impor itu berbarengan dengan panen raya di Indonesia sehingga harga-harga pangan di Indonesia itu harganya anjlok. Anjlok ya. Kalau Dari saya Akang. dari impor besar-besaran pangan di Indonesia itu sebenarnya kurang begitu setuju. Apalagi karena Indonesia kan salah satu negara agraris yang dimana hasil pertaniannya itu banyak. Jadi mungkin kalau dari saya itu yang penting produk lokalnya itu cukup dulu. Produk lokalnya cukup baru salah. Kalau produk lokalnya udah nggak cukup untuk supply di Indonesia baru impor. Jadi nggak langsung impor besar-besaran. Sementara produk lokalnya itu masih bisa nutup gitu kekurangan yang ada di Oke, Indonesia. mengenai tercukupinya produk lokal gitu. Apakah hasil pertanian kita itu sudah mencukupi Kang untuk kebutuhan kita gitu? Kalau cukup atau enggaknya sih tergantung ya. Iya. Gimana apa namanya? Masing-masing daerah juga. Terus kan kadang iklim di sini juga masih nggak nentu gitu. Betul, Bisa betul. bisa bikin hasil panen di Indonesia itu jadi gagal. Jadi kalau misalkan cukup atau enggaknya itu ya tergantung, balik lagi gimana iklim, terus balik lagi gimana pemerintah sih kalau dari saya mah gitu. Ya, mungkin salah satu dari kurangnya hasil pertanian kita untuk menyuplai kehidupan kita itu dari segi lahan pertaniannya yang berkurang mungkin gitu. Ya, benar. Ya karena kan banyak akhir-akhir ini lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk infrastruktur gitu. Dimana lahan pertanian itu dibangun diganti dengan misalnya pembuatan hotel ataupun kos-kosan atau jalan gitu. Yang mana itu menyebabkan pertanian itu semakin berkurang gitu. Itu mungkin menurut Ece apa penyebabnya dan apa solusinya mungkin? Nah, untuk solusinya untuk pembangunan yang seperti kos yang tadi Akang sebutin ya. Ya. Harusnya itu pembangunan seperti itu harusnya di lahan yang sudah tidak dipakai atau yang benar-benar tanahnya itu gak subur. Jadi tidak memakan lahan yang masih subur. Mungkin begitu. Oke, boleh mungkin ada tambahan dari Ece? Kalau menurut saya untuk peralihan lahan dari pertanian menjadi sektor infrastruktur, nah mungkin memiliki beberapa dampak negatif ya Kang. Ya. Mungkin termasuknya pencemaran air. Nah itu kan pasti yang dari awalnya tuh sumber air yang banyak melimpah setelah menjadi dialihfungsikan lahan menjadi infrastruktur mungkin akan mengurang dan juga tercemar gitu. Ya betul. Mungkin ada tambahan dari Akang terkait pengalihan lahan gitu. Ya sebenarnya kalau pengalihan lahan itu yang bagusnya itu tadi kata Sela ya, gak ngambil
lahan yang masih subur gitu. Jadi lihat dulu kondisi lahannya gimana. Kalau misalkan kondisi lahannya udah jelek, nah boleh itu dibangun buat infrastruktur. Tapi kalau misalkan kondisi lahannya masih bagus, itu mending dilanjut aja di pertanian gitu. Oke, seperti yang kita tahu kan China itu merupakan negara yang padat akan penduduk. Tapi justru karena itu mereka yang paling banyak ekspor beras. Nah, itu bagaimana menurut Akang sih? Coba analisis menggunakan problem solving gitu, identifikasi masalah mengapa di China itu yang mayoritas penduduknya banyak kan otomatis lahan itu berkurang ya untuk tempat tinggal. Itu mengapa China itu menjadi salah satu negara paling besar mengekspor beras. Oke, boleh dijawab kan? Oke, izin jawab ya. Di Ya. Cina itu teknologinya sudah pasif gitu. Sehingga di sektor pertanian banyak ide-ide atau inovasi-inovasi yang dilakukan oleh mereka. Contohnya yang mengubah dari gurun menjadi lahan pertanian produktif. Lalu dari si teknologi tersebut eh aduh nggak boleh. Iya. Oke, betul. Oke, mungkin dari Ece-nya sih apa untuk para petani muda seperti kita untuk kedepannya gitu, untuk terus berinovasi, mungkin untuk terus berjuang kan mas, karena petani ini di Indonesia kan masih banyak rintangannya gitu, mulai dari segi dukungan pemerintahnya gitu, ataupun akses-aksesnya gitu, apa gitu untuk kedepannya. Kalau menurut saya saran untuk petani muda gitu kan, seperti halnya kita kan akan menjadi petani muda dan juga petani generasi masa depan gitu ya Kang. Betul. Nah mungkin untuk sarannya bisa melakukan beberapa penyuluhan kepada warga-warga sekitar ataupun masyarakat-masyarakat di sekitar untuk melakukan Oke, boleh ya Kang? Nah, karena kita kan ini ya alhamdulillahnya bisa lanjut ke perguruan tinggi dan mendapat ilmu di perguruan tinggi gitu. Jadi apa salahnya gitu kita nyampein ilmu-ilmu yang udah kita dapat di perguruan tinggi itu kepada masyarakat sekitar di lingkungan kita maupun di lingkungan kampus gitu. Jadi apa ya namanya? Pengetahuan para petani yang udah tua juga bertambah gitu. Gimana sih cara nanam yang benar gitu? Atau misalkan cara nanam yang lebih baik dari cara nanam yang sebelumnya. Paling kayak gitu sih. Oke, mungkin cukup sekian nih dari topik pembicaraan pada sesi kali ini gitu. Terima kasih buat Ece dan Akang yang sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri forum diskusi pada kali ini gitu. Oke, saya selaku moderator mungkin akan membacakan kesimpulan. Globalisasi membuka peluang besar yang lebih luas bagi petani, tapi juga membawa tantangan berat bagi para petani kita, yaitu mulai dari segi ekspor ataupun impor. Para petani kita itu bersaing dengan negara-negara yang sudah maju notabene. Oke, untuk terakhir saya ucapkan terima kasih. Untuk closingnya, untuk kita para petani muda harus tetap semangat, apapun tantangannya, semua akan berlalu. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.